Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para ustadz dan ustadzah dan bil khusus kepala sekolah Ustadzah Ririn, ustadzah dan kepala sekolah SMA Ustadz Komarudin, dan para ustadz dan ustadzah semuanya yang insya Allah selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini dimulainya PLS, yang mana pada biasanya PLS itu sudah diadakan di awal Juli, di pertengahan Juli, dan biasanya di akhir Agustus kita penutupan PLS dengan Baitus Salam All Star Show, yaitu satu penampilan besar-besaran yang biasanya diadakan di lapangan dan untuk umum. Biasanya penampilan beraneka ragam macam seni yang ditampilkan. Tapi kali ini pada masa pandemi kita tidak bisa mengadakan acara itu. Alhamdulillah ala kulli hal, anak-anakku semuanya, terutama anak-anak yang baru yang sekarang juga belum bisa tatap muka. Seharusnya kita sudah melakukan kegiatan di bulan Juli, pertengahan Juli kemarin mestinya kita sudah mengadakan kegiatan-kegiatan untuk ta'aruf, untuk mengenal pondok pesantren kita, untuk memahami, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di pondok kita ini. Pondok pesantren Baitus Salam ini berada di utara Candi Prambanan Pas, dan seharusnya kegiatan dan pembelajaran sudah berjalan. Akan tetapi dengan adanya pandemi yang seperti ini, kita masih selalu memakai Zoom, memakai Google Meet, dan anak-anakku sekarang pada siang hari ini mengikuti pengubahan PLS untuk asrama, untuk asrama yang itu punya kegiatan-kegiatan, banyak kegiatan-kegiatan yang mestinya diikuti dengan tatap muka. Ada muhadharah, ada pramuka, ada aneka ragam macam kegiatan-kegiatan yang itu pada dasarnya diikuti oleh para santri. Akan tetapi pada masa pandemi inilah ya, dengan keterbatasan, tapi alhamdulillah Musrifah kali ini bisa mengadakan Zoom atau Google Meet bertemu dengan anak-anakku semuanya. Artinya ini sudah menyambung komunikasi kita dengan anak-anak yang ada di rumah, dan insya Allah di rumah dengan solihahnya tetap mengikuti protokoler kesehatan, mengikuti aturan-aturan yang itu insya Allah mudah-mudahan akan memutus rantai virus corona. Nah, inilah anak-anakku semuanya, insya Allah dengan niat yang benar, anak-anakku masuk pondok pesantren Baitus Salam akan mendapatkan banyak hal. Karena keikhlasan itu akan meraih keridhaan, dan keridhaan itu akan memberikan sekian banyak hal-hal yang positif yang Allah akan berikan. Apa yang kita minta akan diberikan. Inilah. Makanya pondok pesantren itu punya pancajiwa. Nah, pancajiwa itu yang pertama adalah keikhlasan, yang kedua adalah kesederhanaan, yang ketiga adalah
eh, berdikari, yang ketiga adalah yang keempat adalah perjuangan, dan yang kelima adalah ukhuwah Islamiyah. Nah, kelima hal inilah menjadi yang menjiwai pondok. Maka anak-anakku semuanya dengan penuh keikhlasan, kalian belajar ikhlas, mengikuti kegiatan ikhlas, ya. Ya, yang jelas di pondok dengan penuh keikhlasan karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Nah, insya Allah akan meraih banyak pahala. Karena kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren itu merupakan ibadah. Nah, ketika ibadah itu diniati dan dikerjakan dengan penuh keikhlasan, hasilnya adalah pahala. Yang mana terus pahala mengalir dan memperbanyak pahala, dan itu banyak barokahnya. Apa itu barokah? Barokah itu ziyadatu fil khair. Tambahnya kebaikan-kebaikan. Barokah adalah tambahnya kebaikan-kebaikan. Sehingga kalau anak-anakku di pondok mendapatkan barokah, berarti mendapatkan kebaikan-kebaikan terus, ya, akan didapatkan. Nah, itulah keuntungan kita mondok. Mondok itu luar biasa, keren sekali. Mondok itu sesuatu yang sulit kita dapatkan. Karena mondok itu penuh dengan bimbingan dan penuh dengan pembelajaran, pendidikan. Nah, pendidikan itu sangat luas dibandingkan dengan pembelajaran. Pembelajaran itu bisa masuk dalam pendidikan, tetapi pendidikan belum tentu dicakup oleh pembelajaran. Nah, makanya pendidikan itu semua apa yang dilihat, semua apa yang dirasa, semua apa yang dikerjakan, semua apa yang didengar, semua itu adalah pendidikan. Makanya di dalam pondok kita buat bi'ah, yaitu lingkungan. Lingkungan yang semuanya itu mendidik. Yang dilihat itu mendidik. Yang dilakukan aktivitas yang ada itu juga mendidik. Yang dirasakan itu juga mendidik. Apa yang dilihat dari ustadz-ustadzahnya bisa jadi teladan dan contoh, itu juga mendidik. Yang didengar perkataan-perkataan, ucapan-ucapan, kalimat-kalimat, semuanya baik, positif, itu juga didikan. Maka pendidikan yang dipengaruhi dalam lingkungan yang positif inilah yang akan membentuk dan mencetak santri. Sehingga pembiasaan-pembiasaan, sholat jamaah, ya, zikir, tilawah, tahfidz, muhadharah, pramuka, dan kegiatan ekstra lainnya, itu adalah aktivitas kegiatan yang mendidik anak-anakku semuanya. Nah, inilah perputaran kegiatan yang ada di dalam pondok. Maka pondok itu nilai plusnya itu lebih banyak. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari mandi sampai ke masjid, dan seterusnya adalah ibadah, dan itu semuanya mendidik kita, termasuk kita mencuci, termasuk kita membersihkan dapur, termasuk kita dan seterusnya dan seterusnya. Memang kalau pengen enak itu ya seperti hotel, artinya tidur, makan, semuanya dilayani. Tapi di pondok tidak, kita belajar hidup. Nah, bagaimana belajar hidup itu? Ya, bagaimana kita bekerja, beraktivitas untuk kebaikan dan kemajuan apa yang ada di dalam pondok. Nah, itulah belajar hidup. Nah, kalau semuanya mau dilayani, bersih, enak, nyaman, biaya tinggi, nah itu hotel, bukan pondok. Nah, karena pondok itu semua yang kita gerakkan, ya, apa yang kita bergerak di dalamnya itu adalah pendidikan, dan itu akan memproses pada diri kita bagaimana pembiasaan tiap harinya, bagaimana penglihatan dan pemandangan tiap harinya, itu kita langsung visual, dan itulah pembelajaran hidup. Kelak nanti kita akan dicetak menjadi pemimpin-pemimpin masa depan.
Sudah barang tentu pemimpin-pemimpin masa depan itu punya kapabilitas, punya kemampuan karena latihan-latihan yang ada di dalam pondok itu. Nah inilah anak-anakku semuanya, maka PLS atau pengenalan kepada pondok dan kegiatan ini kita live kan, kita online kan, dan kita lakukan hal yang seperti ini, ya nanti sudah mulai mengenal, mulai tahu, dan nanti insya Allah masuk pondok itu nggak kaget, ya nggak kaget, mengikuti semua alur kegiatan. Makanya kalau masuk pondok ya sudah diniati dengan benar, dengan ikhlas, dengan penuh keikhlasan, insya Allah nyaman, tentram, baik mengikuti kegiatan dan pembelajaran yang ada di dalam pondok. Jangan sampai apa itu masuk pondok nggak siap sehingga mempersiapkan banyak nyawa. Kenapa mempersiapkan banyak nyawa? Karena antri makan mati aku, antri mandi mati aku, apalagi terlambat ke masjid ya ditegur mati aku, dan seterusnya ya banyak mati sehingga harus mempersiapkan banyak nyawa. Nah, jangan begitulah ya. Sudah barang tentu semua dikatakan itu adalah pendidikan. Cara antri yang benar, sabar dalam antri, ya sudah barang tentu nggak bisa kita melayaninya seperti hotel, satu kamar mandi. Waduh, luar biasa. Ya, tidak seperti itu. Kita semuanya pembelajaran, kita semuanya pendidikan dan dilatih untuk bisa sabar. Sabar antri, sabar mengikuti kegiatan, dan sabar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pondok. Nah itu yang penting. Ini anak-anakku semuanya, sedikit banyak dengan PLS, dengan cara yang seperti ini, anak-anakku sedikit banyak juga bisa memahami, oh begitulah pondok. Kalau begitu memang saya dicetak dan dicetak untuk menjadi orang-orang wanita-wanita yang tangguh di masa yang akan datang. Jadi nantinya jadi wanita-wanita yang tangguh dalam urusan segala hal. Karena apa yang kita hadapi nanti sudah barang tentu tidak sesederhana apa yang kita hadapi di dalam pondok. Kalau sudah di masyarakat, kalau sudah di publik, ya itu yang kita hadapi beraneka ragam macam permasalahan-permasalahan yang itu semuanya bisa kita atasi karena kita mondok, karena kita jadi santri. Nanti sudah berkeluarga, sudah punya anak, jadi ibu yang tangguh, ya, jadi apa itu ibu yang luar biasa, jadi panutan dan jadi apa itu jadi tumpuan bagi masyarakatnya, diperhitungkan dalam masyarakatnya itu. Tidak hanya ilmu, saya katakan tidak hanya ilmu, akan tetapi bagaimana ilmu yang didapatkan itu bisa teraplikasikan, terrealisasikan dalam masyarakatnya, sehingga jadi tokoh yang betul-betul apa itu punya kredibilitas, kapabilitas yang tinggi. Nah itulah anak-anakku semuanya ya. Insya Allah saya katakan dari awal tadi dengan niat yang benar, niat yang ikhlas karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Jangan sampai karena ya ibu saya, bapak saya, orang tua saya, mbah saya, tidak. Karena Allah. Dan apa yang kalian cari di Pondok Baitus Salam? Yang dicari tidak ada lain, adalah ilmu. Yang mana ilmu itu akan mengangkat kita, ilmu yang membuahkan amal, bukan ilmu yang tidak membuahkan. Kan banyak ilmu yang nggak membuahkan amal itu, sehingga ilmu itu hanya dalam map saja. Ya, ilmu dalam map dalam arti apa? Setelah tamat ke sana kemari, bawa map, ngelamar kerjaan, ya, yang dicari menjadi buruh dan pembantu, babu ketiplak jongos.
Akan tetapi alumni pesantren itu tidak seperti itu. Jadi calon-calon pemimpin, calon-calon juragan, ya, calon-calon direktur bukan pekerja, bukan karyawan, ya, bukan buruh. Akan tetapi mempunyai karyawan, buruh-buruh yang banyak. Nah, itulah santri yang berkualitas, berdedikasi tinggi, berakhlak mulia dan seterusnya. Nah, ini anak-anakku semuanya, ya, sehingga jadi alumni, jadi apa itu pernah mondok benar-benar bermutu di masyarakatnya, berkualitas gitu, berkualitas tinggi. Dia ilmunya mumpuni, ya, dan kerjanya benar-benar nyata dan terus mempunyai mujahadah, daya juang yang tinggi sehingga akan menjadi dikenang oleh masyarakatnya, dikenang oleh keluarganya, dikenang oleh tetangga-tetangganya dan seterusnya. Karena apa? Karena perjuangan. Sekarang kan 17 Agustus, apa yang diperingati? Kemerdekaan. Siapa yang memerdekakan? Mereka para ulama, para kiai. Itu yang punya andil kontribusi yang amat sangat besar untuk negara ini. Itu nggak boleh dilupakan. Dan insya Allah anak-anakku semuanya dengan kesungguhan jadi santri yang solihah, santri yang berdedikasi tinggi, daya juang tinggi, ya nanti akan menjadi seperti santri-santri di masa penjajahan, ya, ulama-ulama yang di masa penjajahan punya kontribusi untuk mengisi kemerdekaan, itu amat sangat mulia di hadapan masyarakatnya. Nah, itulah anak-anakku semuanya. Ya, insya Allah dengan keseriusan dan kesungguhan kalian dalam mondok nanti, mengikuti dan menghayati di dalam pondok, wah insya Allah itu akan membuahkan satu hasil, ya, yang akan dipetik oleh orang tuanya, yang dipetik oleh masyarakatnya. Nah, itu ya, mudah-mudahan PLS ini nanti sedikit banyak mengenalkan, oh ini loh kegiatannya pondok, ya, menta'arufkan, oh pesantren ini begini dan seterusnya. Setidak-tidaknya, tapi dalam bentuk online kan tidak bisa menyeluruh, tidak bisa optimal. Akan tetapi setidak-tidaknya ini bisa dimulai dan insya Allah anak-anakku semuanya bisa mengikuti dengan baik, ya, ikuti dengan seksama, ikuti sampai selesai, ya, jangan malas, ya, dan berbaik-baiklah di rumah, mengikuti protokol kesehatan dengan baik dan mudah-mudahan corona segera sirna. Kalau corona sudah mulai sirna, mulai pergi, ya, mulai berkurang, insya Allah sekolah kita masuk seperti biasa. Ya, mudah-mudahan sebagaimana dalam surat edaran Oktober, ya, mudah-mudahan tidak ada halangan dan Oktober ini sedang kita persiapkan dengan baik. Mudah-mudahan bisa masuk dan tetap memperhatikan protokol kesehatan, tetap memperhatikan prosedur-prosedur dan seterusnya. Saya kira itu anak-anakku semuanya yang bisa Ustadz sampaikan pada pertemuan awal di PLS ini, dan selamat anak-anakku untuk mengikuti dan bersamai aktivitas ini dengan online, hadir dan ikuti dengan seksama. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa mengenalkan inilah pesantren, kehidupan dan seterusnya, nanti akan diberikan kepada musyrifah-musyrifah yang sudah mempersiapkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.